Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Teman-teman yang pengen tanya-tanya, pengen konsultasi ya bisa langsung chat ke WA saya di 0816658779 ya. Saya akan berusaha untuk menjawab seputar budidaya ikan gabus. Nah, ini sekarang berada di lokasi budidaya ikan gabus ya, di tempat saya. Kemudian teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, saya harapkan sabar ya, pasti semuanya akan dijawab dan tetap semangat ya. Dalam keadaan seperti ini kita harus bersabar, kita hanya bisa berdoa ya, agar semuanya nanti bisa segera lewat ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala ya, jaga diri, jaga keluarga ya, agar kita tetap stay at home, berada di rumah saja. Ya, langsung pertanyaan berikutnya dari Bapak Wawan ini yang ada di Sukoharjo ya. Pak, saya mau tanya Pak. Saya pernah melihat video sebelumnya Bapak menyebutkan sistem kemitraan di tempat Bapak. Sistem kemitraan di tempat Bapak seperti apa modelnya? Kemudian kalau misalkan saya ambil bibit dari Bapak sama pakan, kemudian nanti pas panen dipotong, bisa nggak seperti itu sistemnya? Jadi kalau bicara masalah sistem kemitraan yang ada di sini adalah benih itu beli dari sini, kemudian nanti pas panen kita beli kembali. Kalau sistem yang Bapak Wawan tadi tanyakan, ini memang kita belum bisa seperti itu ya. Dulu memang pernah kita lakukan sistem seperti itu. Kita kasih bibit, kita kasih pakan kepada peternak, tetapi belum bisa berjalan dengan baik ya. Cukup banyak ratusan peternak yang saat itu kita pernah beli benih, kasih benih, kemudian kita kasih pakannya juga. Nanti pada saat panen kita inginnya potong hasil gitu kan. Panen berapa, potong bibit sama pakan. Tetapi saat itu belum bisa berjalan dengan baik, makanya sistem itu tidak kita terapkan lagi. Sekarang yang kita terapkan adalah benih beli dari sini, kemudian nanti pas panen itu nanti kita beli kembali ya, Pak Wawan ya, yang ada di Sukoharjo nanti sistem seperti itu ya. Kemudian berikutnya dari Bapak Randy yang ada di Blitar ya. Saya mau tanya Pak, untuk pelet ikan gabus itu mereknya apa? Lalu kalau misalkan saya gunakan pembesaran menggunakan pelet udang, apakah bisa juga Pak? Ya, jadi Pak Randy yang ada di Blitar, untuk jenis pelet ikan gabus itu sebenarnya merek ikan gabus tidak ada ya, khusus ikan gabus itu tidak ada, belum ada yang produksi itu loh ya, belum ada. Sekarang pakan untuk ikan gabus itu berarti pakan-pakan yang ada beredar di pasaran, merek-mereknya banyak sekali. Yang jelas itu pelet untuk ikan ya, untuk ikan sisik itu banyak dijual ya. Jadi bisa langsung tanya di toko-toko pakan ikan tuh banyak, mulai dari ukuran yang kecil yang tipe ukuran 500, 800, 1000 ya, 781, 780 banyak. Tapi mereknya juga beda-beda. Ya itu bisa dipilih Pak, nggak ada keharusan harus pakai ini, nggak ada ya. Pak Reni ya yang ada di Blitar nanti bisa langsung dibeli di toko-toko terdekat. Biasanya sudah banyak itu di toko-toko manapun juga sudah banyak ya. Kemudian berikutnya dari Bapak Kardi yang ada di Purworejo. Saya mau tanya Pak, kalau misalkan pembesaran untuk ikan gabus, kalau modelnya diselang-seling bisa nggak Pak? Pagi dikasih pelet, sore dikasih daging ya. Dan kalau pelet menghabiskan berapa per 1000-nya dan daging menghabiskan berapa per 1000 ekornya. Kalau ikan gabus itu ya, itu saya memang belum pernah mencoba secara rutin sampai panen ya. Tapi kita sering mencoba pagi dikasih pelet, sore dikasih daging. Ikan itu tidak begitu lahap kalau memang sudah dari awal makannya pelet. Sebaliknya, kalau dia sudah biasa makan daging, bisa dikatakan kalau dikasih pelet dia sudah nggak doyan. Jadi sangat dilematis sekali pada saat kita pembesaran ya, banyak yang terbuang, banyak yang sia-sia ya. Jadi kalau menurut saya untuk pembesaran lebih baik kalau memang pakai pelet ya pelet saja, kalau memang pakai daging ya daging saja ya Pak Karti yang ada di Purworejo. Jadi biar salah satu saja Pak, karena kalau pelet
kita nyarinya gampang, tapi kalau daging kan belum tentu kita bisa mendapatkan rutin apabila tidak ada yang motong. Tapi kalau pabrik pelet kan lebih besar, banyak yang produksi, karena produksi pelet bukan hanya untuk ikan gabus, untuk pakan-pakan yang lain mereka juga menyediakan. Ya. Kemudian perhitungan per seribunya habis berapa? Untuk ikan gabus itu pelet ya, yang umum itu per sak kan 30 kilo itu per 1000 ekor menghabiskan 5 sak ya. Nah, kalau untuk yang Bapak tanyakan daging per 1000, nah ini kita memang belum pernah ada testimoni dari peternak ataupun kita sendiri untuk misalnya 1000 ekor dagingnya habis berapa, karena memang belum ada orang yang pembesaran murni menggunakan daging dari awal sampai panen. Jadi belum bisa menghitungnya secara detail Pak ya, Pak Karti yang ada di Purworejo. Kemudian dari Bapak Rashid yang ada di Jakarta ya, terima kasih Pak Suwandi, saya sudah mengikuti channel Bapak ya, dari channel Dunia Agro, kemudian Dunia Ikan Gabus ya. Sangat terinspirasi untuk budidaya ikan gabus dan saya sudah mau memulainya ya. Tetap semangat terus Pak, berbagi ilmunya, jangan bosan-bosan. Untuk saya juga banyak belajar dari apa yang Bapak sampaikan ya. Jadi sampai sama-sama Mas Rashid yang ada di Jakarta ya, intinya dari channel ini kita buat ya untuk memberikan solusi budidaya. Semakin banyak orang yang budidaya gabus, semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari budidaya ikan gabus ini. Jadi dalam kondisi seperti sekarang ini apalagi kan banyak saudara-saudara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nggak usah patah semangat ya, nggak usah ngelokro, nggak usah loyo, segera take action ya. Dari rumah ada lahan sepetak, ada tempat sepetak, bikin kolam ya. Mungkin dengan kita mencoba, kita nggak tahu rezeki kita dari mana ya. Belum tentu rezeki kita di pabrik, tapi bisa juga menjadi orang yang berusaha di perikanan ya. Saya juga dulu orang mesin, tetapi mungkin rezeki saya belum di mesin, rezeki saya malah banyak di dunia perikanan ya. Mungkin teman-teman nggak usah patah semangat yang baru dalam kondisi sekarang ini diadakan putusan hubungan kerja, kemudian nanti begitu sudah reda beraktivitas seperti sedia kala. Yang tidak bisa dipanggil kembali tetap harus semangat ya. Apa yang bisa dilakukan di desa, di kampung, atau di tempat yang kita miliki, walaupun punya tempat 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau 10 meter, atau lebih luas pun silahkan. Memulailah usaha di dunia perikanan. Dunia perikanan juga sangat menjanjikan sekali. Banyak peluang-peluang yang bisa digali dari situ ya. Karena memang yang namanya dunia perikanan itu, semua komoditas perikanan sangat menjanjikan. Karena saya memang pernah mencoba ya, banyak jenis perikanan yang memang semuanya memang menjanjikan juga ya. Tidak banyak orang yang mau serius di dunia perikanan. Oke, berikutnya kita tetap panteng di channel Dunia Ikan Gabus. Ikuti part berikutnya karena kita masih menjawab permasalahan seputar dunia ikan gabus. Jangan bosan-bosan mencoba ya, jangan bosan-bosan untuk tetap semangat, dan jangan bosan-bosan untuk mengamati, karena dengan mengamati, dengan mencoba ya, kalian tidak pernah akan merasa menyerah apabila menghadapi suatu masalah ya. Solusi itu pasti selalu ada. Sekarang bagaimana kita untuk belajar dan terus berjuang untuk mengamati semua masalah ini, terutama di dunia ikan gabus ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.